Hai, shalom tetap tersenyum. Wah, kita tetap tersenyum karena kita tahu bahwa Tuhan beserta dengan kita. Kita tidak pernah sendirian karena Tuhan selalu ada bersama dengan saudara saya. Nah, untuk itu kita akan sama-sama merenungkan tentang kali ini bicara soal bagaimana hidup melayani di dalam kebenaran. Nah, ini penting buat hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan sangat tertarik dengan sebuah kehidupan yang benar. Nah, untuk itu kita baca Alkitab dulu di dalam Roma pasal 14 ayat 17 dan 18. Dikatakan begini, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Alkitab jelas berkata bahwa soal kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Nah, kali ini kita akan bicara soal kebenaran dulu. Bagaimana orang-orang yang melayani Kristus dengan cara ini dikatakan, yaitu apa? Hidup yang benar, maka ia akan berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa sih hamba Tuhan itu? Hamba Tuhan itu bukan orang yang, bukan hanya maksud saya, bukan hanya yang punya gelar pendeta kayak saya begini. Bukan hanya itu maksud saya. Bukan hanya yang tiap minggu melayani di dalam pelayanan, ya sebagai usher, pendoa atau pemimpin pujian, pemain musik. Bukan hanya itu. Tetapi yang disebut hamba Tuhan itu adalah orang yang hari ini sangat-sangat sibuk untuk terus bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Orang ini adalah orang yang mengambil keputusan untuk hidupnya tinggal dalam kebenaran. Di situasi apapun, di dalam persoalan apapun yang dialami. Pada satu hari ada seorang bapak yang datang kepada saya. Ya, dan menceritakan bagaimana Tuhan itu melakukan keajaiban dalam hidupnya. Bapak ini adalah seorang pegawai biasa dalam sebuah perusahaan. Ya, dan dalam perusahaan ini bapak ini dikenal baik, dikenal jujur. Ya, satu saat bapak ini punya persoalan. Persoalannya adalah bahwa ketiga anaknya akan sekolah. Ya, yang pertama masuk ke SMA, yang kedua masuk ke SMP, yang ketiga ya masuk SD. Saya nggak tahu dulu jadwal melahirkannya bagaimana sehingga kok tepat sekali tiga-tiganya harus masuk di sebuah jenjang sekolah yang baru, SMA, SMP dan SD. Wah, bapak ini pusing juga karena gajinya ya untuk membayar biaya sekolah itu tidak cukup. Dan dia nggak punya tabungan untuk membiayai ketiga anaknya langsung karena uang pangkal, uang masuk sekolah itu cukup mahal. Aduh, bapak ini sungguh-sungguh berdoa dengan Tuhan. Pada hari itu hari Minggu dia datang ke gereja. Sepanjang perjalanan ke gereja dia cerita, dia mencoba untuk berdoa dengan Tuhan. Tuhan berkati aku. Tuhan berkati aku. Supaya anakku ini bisa sekolah. Nanti gimana kalau sekolahnya gantian, kan malu juga anaknya. Tuhan berkati aku. Sampai di gereja masih sepi, belum ada jemaat yang datang, dia duduk sendirian. Ya, sambil menanti ibadah mulai, dia terus berdoa, Tuhan berkati aku. Tolonglah aku ya Tuhan, tolonglah keluargaku ini. Sampai akhirnya ibadah sudah mulai, firman Allah meneguhkan, bicara soal iman. Bapak ini mengaminkan terus, terima kasih buat firman-Mu meneguhkan. Sampai akhir doa berkat semua pada pulang. Bapak ini kayak gak mau pulang. Bukan karena apa? Karena dia lagi kepikiran bagaimana caranya supaya anaknya ini sekolah. Nah, sementara dia lagi duduk sendirian di bangku gereja itu. Lagi merenungkan nasib anaknya. Tiba-tiba dia menoleh ke kanan. Ternyata dia lihat ada dompet jatuh di situ. Waduh, ada dompet jatuh. Dia langsung ambil dompet itu, saudara. Lalu dia pergi ke kamar mandi untuk melihat isi dompet itu. Nah, ketika dia ketemu dengan dompet itu, saudara, di hatinya ada dua suara. Yang pertama berkata gini, puji Tuhan. Tuhan itu mendengar doamu. Ya, kamu nemu dompet sekarang dengan isinya begitu dibuka. Isinya cukup banyak, ratusan ribu, tebel begini, saudara. Bapak ini di hatinya ada suara yang satu berkata, oh itu berkat Tuhan. Tapi yang sisi yang lain berkata, bukan. Itu adalah dompet dari jemaat yang jatuh. Tadi pagi sebelum dia ke gereja, dia habiskan semua uangnya yang ada di ATM
untuk dia bayar sesuatu. Sekarang lagi bingung nih. Orang ini mau habis dari gereja mau mampir ke satu tempat untuk membayar kebutuhan keluarganya. Ya hari ini dia nggak menemukan dompetnya, hilang, lagi bingung nih. Waduh, bapak ini dilema, saudara. Oh, no. Betul nggak? Dilema antara ini berkat Tuhan atau ini adalah ujian hidup dalam kebenaran. Menurut saudara, bapak ini lagi mengalami berkat Tuhan atau ujian kebenaran, kehidupan yang jujur? Menurut Anda gimana? Ya, kalau Anda pasti berkata begini, oh itu ujian iman Pak, kan itu bukan uangnya dia. Iya, Anda berkata dengan gampang karena apa? Anda tidak di posisi bapak itu. Coba kalau kita ini berada di situasi yang kepepet tadi itu. Kita dalam kebutuhan. Kira-kira kita dengan mudah enggak mengambil keputusan? Sekalipun ini aku di dalam tekanan persoalan. Aku tahu bahwa dompet ini adalah milik orang lain dan orang lain dalam kebutuhan. Wah, bapak ini juga mengalami dilema itu. Tapi di akhir daripada perenungan dan semua perdebatan di dalam hatinya, bapak ini memutuskan untuk mengembalikan dompet ini kepada gembala sidang. Ya, nanti mungkin orang itu akan datang ke gereja untuk menanyakan apakah ada dompet jatuh. Akhirnya dia keluar dari kamar mandi, lalu diberikanlah dompet itu kepada gembala sidangnya, lalu dia pergi pulang, saudara. Waktu begitu dia pulang ke rumah dalam perjalanan, hatinya bilang lagi, kamu itu loh sudah kepepet, masih sombong lagi. Dikasih uang kok nggak mau, sudah nggak ada apa-apa kok sombong sekali. Tapi hati si kecil yang lain berkata, nggak bagus kamu melakukan apa yang benar. Karena orang itu sekarang lagi bingung tuh cari dompetnya. Akhirnya bapak ini sudah pulang, sampai di rumah dia cerita kepada istrinya, ya sudah nggak terjadi apa-apa. Saudara, nah akhirnya dia bekerja ulang, dia bekerja di satu perusahaan cukup lama, puluhan tahun. Ya, sebagai pegawai biasa sih, bukan pegawai yang punya pangkat tinggi, tidak, sebagai pegawai biasa. Tapi bapak ini dikenal baik, bapak ini dikenal jujur. Nah, pas setelah itu sekian lama kemudian, di ujung akhir di bulan itu mereka semua dapat gaji, ya, dapat salary yang tiap bulan itu. Wah, akhirnya dibagi. Nah, tepat pada bapak itu, saudara, dikasih gaji, diberitahu, Pak, ini gaji bapak ya, ini tidak ada kenaikan apapun ya, terima ya Pak, terima kasih buat kerjanya. Oke, ya. Tapi nanti ya Pak, ini semua karyawan tidak boleh pulang dulu karena ada pengumuman, ada acara setelah jam kantor ini. Oh iya Pak, saya akan tunggu. Ya dah. Selesai jam kantor, semua karyawan kumpul. Lalu ternyata itu adalah untuk memberi sebuah pengumuman bahwa ternyata selama 1 tahun ini telah dinilai akan dipilih karyawan terbaik, staf terbaik. Ya, yang jujur, yang bertanggung jawab, yang tidak mengisi waktunya dengan sia-sia, tidak menggunakan telepon kantor untuk kepentingan pribadi dan lain sebagainya. Sudah dinilai, semua dinilai. Dan itu akhirnya selama 1 tahun ini memang itu secara rahasia, tidak diberitahukan, secara diam-diam. Akhirnya hari itu, di bulan itu ternyata adalah bulan terakhir dari pemilihan itu. Dan ketika disebut ya siapa yang menjadi juara, ternyata bapak itu yang dapat, saudara. Waduh, semua tepuk tangan bapak itu ya senang juga. Akhirnya diberi sebuah hadiah bonus karena kedisiplinan kerja, kinerja yang baik ya saudara. Dikasih 1 amplop tipis begitu. Bapak ini nggak buka, dia juga nggak tahu kira-kira dapat berapa, ya saya juga tahu. Ini tipis paling kecil ya, mungkin berapa ratus ribu ya, sudahlah, nggak apa-apa ya, dapat bonus kok. Akhirnya dia pulang, saudara, dia pulang. Sampai di rumah dia berkata kepada istrinya, "Ma, ini ada gaji bulananku." "Oh ya, tapi tadi Ma, ternyata hari ini adalah terakhir pemilihan karyawan terbaik selama 1 tahun. Tidak pernah diomongin loh. Dan ternyata bapak dipilih jadi karyawan teladan, karyawan terbaik." "Oh iya Pak, waduh seneng ya Pak, seneng. Dan ini Papa dikasih hadiah, dikasih bonus. Ini belum tak buka, yuk kita buka." Begitu dibuka ternyata saudara isinya cek. Dan jumlahnya itu adalah puluhan juta rupiah. Dan ketika dikalkulasi ternyata itu cukup untuk membiayai 3 anak itu untuk masuk sekolah baru. Waduh, saudara, bapak ini waktu melihat jumlah uang itu, ya dia sangat kaget karena melihat betapa
berkat itu cukup bagi ketiga anaknya sekolah. Bapak ibu ini tersungkur di bawah kaki Tuhan. Dan begitu melihat keajaiban Tuhan yang luar biasa. Betul kata Alkitab. Ya, barang siapa melayani Kristus dengan apa? Dengan hidup yang benar. Maka orang ini akan berkenan kepada Allah dan apa? Dihormati oleh manusia. Orang yang hidup benar, kebenaran itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, tanpa kita harus melihat situasi keadaan kita. Kebenaran itu tidak boleh didikte oleh persoalan. Baik atau tidak baik keadaanmu, tetaplah hidup dalam kebenaran. Amin, saudara. Dan kebenaran itu dimulai dari hal yang sederhana dari hidup kita. Hal yang kecil. Dari kejujuran, ya tidak bohong. Dari hal yang murni. Hal yang sederhana dalam hidup kita mulai latih. Maka kebenaran itu akan sungguh-sungguh menjadi gaya hidup. Orang kenal Anda sebagai orang yang baik bukan karena Anda pingin dikenal baik tampak luar aja, bukan. Orang kenal Anda baik karena sungguhan Anda adalah orang baik. Karena kebenaran itu berasal dari hidup dan hati kita. Amin. Kebenaran itu dibangun bukan tampak luar, tapi kebenaran itu dibangun mulai dari dalam hati kita. Lalu berikutnya apa? Kebenaran itu harus dibangun dari dasar hati kita. Jangan sibuk cuma bangun apa yang tampak luar. Jangan bangun cuma reputasi. Kalau orang sibuk membangun reputasi, satu saat akan jatuh juga. Tapi bangunlah kebenaran dalam hidupmu. Kalau kebenaran dibangun dalam hidup kita, saya percaya reputasi hidupmu akan membangun dirinya sendiri secara otomatis. Ya, tadi saya bilang Anda dikenal baik bukan karena pura-pura. Anda dikenal baik bukan karena menjilat. Anda dikenal baik bukan karena ingin dipuji orang, bukan. Anda dikenal baik karena memang baik. Karena Anda hidup di dalam kebenaran. Dilihat orang atau tidak, Anda adalah orang yang hidup di dalam kebenaran. Amin. Barang siapa melayani Kristus dengan cara ini dalam kebenaran, orang ini akan berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Tuhan pasti memberkati Anda karena kita adalah orang yang hidup terus di dalam kebenaran. Amin, amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini biar firman-Mu menerangi hidup kami untuk kami boleh hidup dalam kebenaran. Sehingga kebenaran itu yang memerdekakan kehidupan kami. Yang membawa kami kepada kemenangan oleh karena Tuhan yang menyertai hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun ya Tuhan. Kami mau hidup dalam kebenaran. Maka kebenaran itu yang akan membela hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati kami semua di dalam nama Yesus. Yang diberkati Tuhan. Katakan sama-sama. Amin, amin. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe ya channel ini di GMS Kalimantan. Biar setiap kita ini terus terupdate dengan acara-acara yang memberkati kita semua. Dan Anda sungguh-sungguh bisa bertumbuh secara rohani. Sampai ketemu minggu depan dalam acara Tetap Tersenyum. Tuhan memberkati.